Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Oke, baik Capricorn, kali ini izinkanlah Mari membantu kamu untuk mencari tahu tentang si dia yang baru-baru ini membangun satu kedekatan ya. Baik itu bentuk pacaran ataupun kayak teman tapi lebih daripada teman kayak gitu ya. Nah, jadi namanya baru-baru gitu ya, baru-baru terkoneksi ya. Jadi mungkin masih banyak yang kayak bingungnya gitu ya. Ini orang maksudnya apa kayak gitu kan? Apakah ini orang modus kayak gitu ya? Atau nanti disangka modus, ndak taunya dia serius. Maka video ini Mari persembahkan untuk kamu Capricorn agar kamu bisa tahu nih langkah kamu ke depan dalam memprogres hubungan kalian seperti apa kayak gitu ya. Jadi hanya sekadar memberikan peta, keputusan akhirnya tentu saja itu dikembalikan kepada kamu sebagai pemilik ya, sebagai tuan dari kehidupannya kamu. Oke, baik Capricorn, tapi perlu Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading bersifat timeless ya. Sehingga tidak ada cerita batasan waktu di sini, sehingga kapan saja kamu menemukan video ini masih kemungkinan akan ada cocok untuk dirimu ya. Namun memang pembacaan ini bersifat energi kolektif sehingga hanya akan resonate hanya ke sebagian Capricorn saja. Maka dari itu Capricorn tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan Mari ini ya. Oke, baik, langsung kita cari tahu siapa sih si dia ini gitu ya. Dia yang sesungguhnya kita cari tahu dulu. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini sebagian besar si dia yang sedang terhubung dengan kamu, Mari rasa lebih fokus kepada pencapaian dirinya. Gitu ya. Mungkin ini pencapaian kayak yang bilang uang kayak gitu ya, atau mungkin nama ya, dia cari kejar status sosial kayak gitu ya, biar dikatakan sebagai contohnya nih YouTuber ternama terkenal se-Indonesia, contoh-contohnya kayak gitu ya. Jadi siapa aku itu, nah itu yang sedang lagi dia fokuskan di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi ini orang yang bukan hanya kayak sekedar ingin main-main saja dalam kehidupan ini, enggak. Nah, jadi dia itu yang sudah mikir panjang, aku nih hidup tuh setidaknya adalah legasinya gitu ya, atau setidaknya adalah kepuasan kepada diriku sendiri ataupun kepada mengangkat nama baik keluarga, ibaratnya gitu ya, ibu membahagiakan ibu bapak. Jadi bukan hanya kayak sekadar ngebrojolin anak, habis itu ya udah gitu. Jadi dia nggak mau yang kayak kita ya. Jadi ini akan lebih banyak fokus kepada pekerjaan. Nah, itu hal yang utama, pekerjaan hal yang utama. Nah, beberapa urusan cinta itu masih seperti yang sekian aja deh gitu ya. Takut yang masih patah hati kayak gitu. Mungkin pernah ngerasain kehidupan tuh nggak enak tentang urusan asmara ya. Jadi entar aja dulu urusan asmara ya. Bisa juga ini orang datang dari keluarga yang Mari katakan menengah kayak gitu ya, menengah ke bawah barangkali. Jadi dia ini yang kayak nggak mau lagi punya kehidupan seperti yang dulu kayak gitu ya, nggak mau punya kehidupan seperti yang dulu. Jadi dia ini harus menjadi seseorang agar kehidupan dia di depan sana ini menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Tapi ini orang mudah menemukan hal-hal positif dari apa saja yang dia temui. Bahkan mungkin ketika dia ketemu sama kamu gitu ya. Nah, jadi yang dia lihat dari kamu itu bukan dari sisi negatifnya kamu, kurangnya kamu apa, nggak mampunya kamu apa. Mari rasa dia nggak fokus ke arah sana. Dia lebih ngelihat ketika aku koneksi dengan kamu, hal baik apa sih yang bisa kita dapat dari pertemuan kita ini. Nah, itu dia yang sesungguhnya ya, pribadi orangnya
gitu ya. Nah, ini energinya memang ini lambat dalam melakukan apapun, mungkin bahkan dalam memprogres hubungan kalian mungkin gitu ya. Tapi balik lagi kepada dirinya sendiri, ini adalah energi yang menggambarkan dia kayak gitu ya. Nah, jadi energi dia ini lambat untuk mengatakan iya kepada apapun itu ya, banyak pertimbangannya di sini ya, mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah kayak gitu ya, jadi ini orang bukan yang kayak mau sembrono aja, enggak, Mari rasa enggak ya, tipe orangnya enggak. Usia boleh muda, tapi di sini progres pertumbuhan jiwanya di sini cepat gitu ya, apalagi terutama dalam hal material ini bukan hanya uang ya, cerita uang ya, tapi apa-apa yang bisa tersentuh oleh indera kayak kita ya, apa-apa yang tersentuh oleh indera. Jadi misalnya kayak nama baik itu gitu ya, kayak oh aku kejar dulu biar aku jadi sarjana. Sarjana ini satu kayak label yang luar biasa bagi dia. Nah kira-kira yang seperti itu ya. Tapi ini orang baik hati lah, kalau mari lihat ini orang baik hati. Ini orang berusaha untuk humble ya, berusaha untuk menunduk, merendah gitu. Bukan rendah diri, tidak, tapi rendah hati di sini. Nah kayak gitu ya, penuh respect kepada orang lain, kepada apapun, makhluk lain ya, kepada binatang, kepada tumbuhan kayak gitu ya. Nah sana ini adalah seorang pembelajar sejati kalau mari bilang ya, ini seorang pembelajar kayak kita, kepingin tahu banyak hal gitu ya. Jadi kacamata dia melihat kehidupan ini, kacamata yang penuh kebaikan di sana gitu ya, mencari hal-hal yang positif, alih-alih mencari nilai-nilai kurang dari apapun itu. Jadi kalau untuk romantis agak kurang ini sesungguhnya ya, nggak pandai dia romantis. Sungkan ada ya, energi sungkan di sana kayak gitu ya, karena ya tadi respect gitu loh, yang didepankan itu penghormatan kepada kehidupan. Nah itu dia ya. Jadi jangan ngomong tentang cinta-cintaan ke dia, agak menjadi satu hal kejanggalan, walaupun dia nanti akan mempelajari hal itu juga kayak gitu ya, bagaimana menjadi kekasih yang baik, bagaimana menjadi seorang pasangan yang baik kayak gitu ya. Nah nanti di sana dia pelan-pelan akan belajar. Nah kayak gitu ya, jadi mudah bermitra dengan orang lain, iya, mudah cocok dengan orang lain, iya gitu ya. Mungkin dalam hal pekerjaan pun dia sedang mematangkan dirinya, atau apapun itu sedang dia lakukan, mungkin lagi sekolah gitu ya, atau tadi lagi bekerja, ini orang fokus melakukan hal itu. Nah di sana ya, dengan rekan-rekannya juga dia membangun satu tim yang baik di sana kayak gitu. Jadi mungkin kaku awal-awal ya, ketika bertemu dengan orang ini kaku awal-awal, tapi kemudian bisalah memasukkan dirinya dengan baik kepada orang lain. Mungkin circle pertemanan dia, circle kehidupan dia pun mungkin ini kecil ya, jadi tidak sembarangan orang bisa dekat dengan dia, agak introvert soalnya kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang menakjubkan lah menurut dia kayak gitu ya, yang perlu juga dia untuk ketahui di sana. Jadi energinya ini kalau mari lihat masih yang energi sangat muda sekali, terlepas dari usia ya, ini usianya boleh sekian gitu ya, 30 atau berapa, tapi ini kanak-kanaknya itu masih kuat, masih ini polos ya, jadi kalau untuk yang neko-neko seharusnya ini tidak ya, tapi coba kita cari tahu dulu bagaimana dia memperlakukan kamu. Namun karakter orangnya ya demikian, baik hati sekali gitu ya. Jadi mau dia tuh hadir, dia selalu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain kayak kita ya. Tapi berhati-hati dalam urusan perasaan. Nah kita lihat bagaimana dia memperlakukan kamu gitu ya. Nah oke. Nah kalau mari lihat di sini agak
agak kurang tenang ya, ketika dia koneksi sama kamu tuh agak kurang tenang. Nah di sana barangkali kalian berdua ini mungkin kadang-kadang tuh mau ribut gitu ya, mau berantem, tapi tujuan dari berantem ini entah untuk apa, entah untuk memperjuangkan apa kayak gitu ya. Ya jadi dia ini kayak kamu adalah orang yang mudah menyulut marahnya dia. Nah kayak kita ya. Atau karena energi kanak-kanaknya ini energi kanak-kanak yang kalau Mari bilang bukan yang untuk merugikan ya, enggak. Karena energi kanak-kanaknya ini ya kadang-kadang dia tuh ngelihat kamu tuh kayak berjarak dengan dia. Maksudnya Mari gini, mungkin beberapa di antara kamu Capricorn sedang didekati bukan oleh dia saja, maksudnya bukan terkoneksi dengan dia saja, kayak gitu ya. Jangan-jangan dia tahu ya, kamu juga punya satu kedekatan dengan si B, si C, si Z, kayak gitu ya. Dan ini orang kayak hanya melihat saja bagaimana kamu dengan mereka itu, tanpa mau untuk masuk berjuang di dalamnya. Kadang-kadang mau energi-energi kayak gini gitu loh. Jadi dia melihat orang-orang memperebutkan kamu, tapi ini memang mungkin kasusnya sedikit ya. Ada beberapa lah di antara teman-teman Capricorn yang lagi ngeliat video ini yang cocok dengan Mari katakan tadi ya. Bukan hanya dengan dia saja kedekatan spesial, ada yang lain juga kayak kita. Jadi dia ini hanya kayak penonton aja kayak gitu ya. Kayak penonton aja dia. Kepingin dia juga mungkin mendapatkan kamu, bisa terhubung dengan kamu, tapi dia masih kayak belum tahu gimana caranya. Apalagi untuk kompetisi ya, jika kamu menghadirkan dia dalam arena kompetisi, Mari rasa orang ini nggak mau kayak gitu ya. Mungkin dia akan berjuang di depannya, tapi kemudian dia udahlah nggak usah lah gitu. Kita lihat dulu ya gimana dia dalamnya gitu ya, dalamnya ke kamu, sesungguh-sungguhnya ke kamu. Oh iya. Nah, jadi orang ini apakah dia modus ke kamu? Kalau Mari lihat tidak modus di sini. Tidak modus di sini ya. Nah, jadi sebenarnya orang ini senang sama kamu gitu loh. Orang ini senang, orang ini bahagia ketika ada koneksi antara kamu dengan dia. Kayak gitu ya. Jadi ingin membangun satu kedekatan yang lebih hanya dari sekadar perkenalan. Ya, ini persahabatan, kalau enggak ya memang percintaan. Kayak gitu ya. Jadi ini orang datang bukan hanya ingin kosong dengan kamu. Sama kayak Mari bilang tadi, bahwa orang ini pengen tuh segala sesuatu itu ada meaningnya, ada artinya. Jadi dia koneksi sama kamu itu bukan hanya kayak sekedar hahaha hihi aja sama kamu. Enggak, tapi ingin memang membangun satu hubungan gitu loh. Ingin membangun satu relationship dengan kamu. Apakah dia memiliki cinta untuk kamu? Ada di sini cinta. Ada di sini cinta. Kayak kita ya. Nah, urusan hati memang perkara besar menurut dia gitu ya. Takut patah hati, takut apa gitu ya. Tapi ya setidaknya dengan kamu tuh dia nggak bisa bohongi dirinya. Hati ini punya rasa untuk kamu Capricorn. Nah, jika dia bisa ngomong sama kamu kayak gitu ya. Tapi kalau kamu suruh dia berkorban ke kamu, dia lihat dulu. Ketika dia berkorban, apa yang bisa dia dapat? Orang ini soalnya ada pertimbangannya, kuat pertimbangannya di sana. Jadi dia ini bukan yang kayak nekat, enggak. Jadi dia ini kurang lebih sama ya, kayak energi kamu Capricorn. Kalau kalian juga kan nggak mau spekulasi di sana, gitu kan? Jelas, nyata, ayo kayak kita ya. Jadi dia juga sama seperti kamu yang demikian tadi. Aku mau berkorban untuk kamu. Tapi kira-kira apa ya yang bisa aku dapat kayak gitu ya? Kemana nih ya ujungnya? Ini dapatnya bukan dalam artian pamrih ya. Bukan artian transaksi di sini, enggak. Bukan transaksi gitu ya. Aku kasih kamu kebaikan, wajiblah kamu memberikan aku kebaikan. Tidak demikian. Dia enggak mau maksain kamu kalau Mari lihat. Enggak mau maksain kamu. Jadi dia tuh kayak menilai kamu saja gitu ya. Oh, kamu tuh kelihatannya serius sama dia. Oh, kamu tuh kelihatannya memang mau apa ya? Memang ada niatan
niatan khususnya kamu dalam hal kebaikan dengan dia, maka dia akan melakukan hal yang sama kayak kita, ya. Tapi kalau kamu memasukkan dia dalam hal yang kayak hubungan yang tidak jelas juntrungannya kayak gitu ya, mari rasa dia akan meninggalkan kamu gitu. Apalagi kalau di sini terlalu banyak dramanya gitu ya, terlalu banyak konfliknya, mari rasa orang ini menghindari konfrontasi, ya, menghindari hal yang kacau balau, tidak beraturan itu. Ini orangnya soalnya tertib gitu loh. Ini tertib dan dia punya prioritas. Punya prioritas dia. Jadi energiku akan keluar, aku akan mempersembahkan sesuatu melampaui batas kemampuanku apabila aku yakin di sana tuh ada sesuatu. Nah, kira-kira gitu dia. Aku akan berani melampaui keterbatasannya aku, tapi aku harus yakin dulu nih, ada sesuatu di sana yang mau aku tuju, yang bisa aku terima. Kalau enggak, sorry, maaf. Nah, jadi mudah nih bagi teman-teman Capricorn. Sekarang kamu maunya apa dalam hubungan ini? Kamu tunjukkan nyata aja ke dia. Orang ini bukan yang kayak, setelah kamu menunjukkan kebaikan hati kamu, lantas dia ngelunjak. Kalau mari lihat tidak. Nggak mau ini ngelunjak, gitu ya. Jadi ini orang, kalau kamu ngasih satu, dia akan kasih kamu satu. Nah kita, bahkan dua. Tapi oke lah, kita katakan satu. Nah, jadi maksud Mari di sini adalah orang yang tahu diri, gitu bahasanya ya, tahu diri dia. Nah, bukan hanya sekedar ingin menerima, enggak. Sekiranya kamu berinvestasi, kita masuk ini ya, hitung-hitungan Cina ya, maklum ini ya, cici Cina ini yang baca tarotnya. Nah, jadi kalau sekiranya ini cerita investasi ya, kamu tanam saham ke dia, dia akan kasih imbalan untuk kamu. Tapi jangan ke transaksi situ ya, karena dia nggak mau transaksi sama kamu. Kebaikan apa sih yang bisa diterima dari sini? Nah, kira-kira kayak kita. Nah di sana ya, aku kepingin punya hubungan yang serius sama kamu. Jika dia bisa ngomong sama kamu ya Capricorn, aku ingin punya hubungan yang serius sama kamu. Sesungguhnya banyak hal yang aku rasa cocok dengan kamu. Ya, setidaknya dengan kamu aku akan belajar membangun satu relationship yang baik itu seperti apa. Gitu. Tapi kalau kamu melelahkan aku, membuang waktuku, gitu ya, membuang waktuku untuk hal yang percuma, gitu ya. Kalau kamu sendiri tidak bisa menentukan sikapmu, maka aku akan katakan bye-bye. Nah itu ya, kalau dia boleh ngomong sama kamu, dia akan ngomong demikian. Nah kayak gitu. Kalau terlalu banyak ribut-ributnya di antara kalian, orang ini males sudah, pergi dia ninggalin kamu, kayak gitu ya. Bukannya dia katakan kamu tuh nggak penting, kamu tuh sesungguhnya penting bagi dia. Tapi tadi, jika kamu memposisikan dia juga sebagai cadangan, sebagai hal-hal, sebagai seseorang yang hanya seseorang saja, dia nggak mau. Dia nggak mau. Lawung dia sedang mengejar satu pencapaian bagi dirinya kok, gitu ya. Dia nggak akan membuang dirinya untuk sesuatu yang tidak, atau untuk seseorang yang tidak menghargai hadirnya dia. Nah kira-kira gitu. Jadi ya gampang, dengan kamu nih sesungguhnya gampang ya Capricorn. Sekarang maunya kamu apa? Gitu. Kamu nggak akan ngerugi lah, kamu nggak bakal rugi ketika koneksi dengan orang ini, gitu ya. Bukan main-main dia soalnya, bukan yang iseng dia soalnya, kayak gitu. Boleh dia dikatakan muda, boleh dari segi umur, tapi sesungguhnya ini udah dewasa, gitu ya. Jadi ini pelajaran tarot sedikit ya untuk teman-teman Capricorn. Kali aja kalian ada nanti mau jadi tarot reader.
Page of Pentacles ini adalah energi yang paling dewasa di antara elemen, semua elemen yang ada di tarot. Elemen tarot ada 4. Kayak gitu ya. Tanah, udara, api, air. Dan Page of Pentacles ini adalah energi yang paling dewasa di antara semua elemen itu. Gitu ya. Usia boleh sama rata nih. Tapi ini orang yang paling stabil, yang paling kepingin tenang, yang paling mau berusaha, yang paling tekun, yang paling telaten, yang paling teliti, yang paling gigih. Ini sesungguhnya. Kayak gitu ya. Tapi gigih untuk sesuatu yang memang dia rasa, pantas, kayak gitu. Ya, yang memang dia rasa pantas. Makanya pergaulannya nggak terlalu banyak, kayak gitu ya. Buang-buang energi menurut dia. Hanya sekedar kongko-kongko ngobrol tentang Atta Halilintar sama Aurel. Nggak mau dia nih. Biasanya ya. Nggak mau dia nih. Ya, nggak penting ya gitu. Hidup orang tuh nggak penting gitu. Ya. Nah, bisa saja dia memang ngelihat video YouTube-nya Nikita Mirzani yang lagi belanja gitu ya, ngabisin duit. Tapi di sana dia akan lihat, oh bagaimana ini Nikita Mirzani ini bisa menghasilkan duit banyak. Kok segampang itu? Nah, dia nyari meaningnya di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya Capricorn ya. Oke, udah ngelantur kemana-mana. Nah, jadi ini tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan dia agar hubungan kalian ini sukses. Mudah. Karena niatan dia baik, ya memang dia serius sama kamu. Tidak mau neko-neko, tidak mau main-main. Oke, semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami Capricorn. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.